Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, bulan penutup tahun, saat energi weton diyakini mencapai puncak perputaran takdirnya. Dan khusus untuk Anda yang lahir di weton Pahing, hari ini saya akan membacakan sebuah rahasia lama yang disembunyikan dalam primbon leluhur. Darah Pahing ternyata mengandung 7 energi rezeki, energi yang membuat pemiliknya tidak bisa miskin meskipun diuji badai kehidupan. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bisa membuat bulu kuduk Anda merinding sekaligus memberi harapan besar untuk perjalanan hidup Anda. Dalam primbon kuno Jawa, weton Pahing tidak pernah ditulis secara sembarangan. Leluhur menempatkan Pahing sebagai salah satu weton dengan cahya urip, paling terang, sebuah energi keturunan yang dipercayai menyala bahkan sebelum seseorang itu dilahirkan. Konon, ketika roh manusia Pahing masih berada di alam roh, sebelum turun ke rahim ibunya, ia melewati sebuah gerbang gaib yang disebut Gapura Wahyu Rejeki. Hanya beberapa weton saja yang melewatinya, dan Pahing adalah salah satunya. Di dalam Gapura itu ada 4 penjaga gaib, Batara Kala, Batari Sri, Ki Lurah Jagatraga, dan Nyai Ratu Sendang. Keempatnya tidak memberikan kekayaan secara langsung, tetapi memberikan janji leluhur, bahwa keturunan Pahing akan membawa benih rezeki dalam darahnya. Bukan rezeki yang jatuh dari langit, tetapi rezeki yang selalu menemukan pemiliknya, meski orang itu jatuh, tersesat, atau kehilangan segalanya. Mitos tua menyebutkan bahwa darah Pahing bukan darah biasa. Ia digambarkan sebagai darah berwarna merah gelap dengan kilau emas, bukan secara harfiah, tetapi sebagai lambang bahwa garis hidupnya menyimpan kejutan-kejutan yang tidak dapat ditebak. Orang tua zaman dulu percaya, wong Pahing iku rezekine ora bisa diikat. Artinya, rezeki mereka tidak bisa diikat atau ditahan oleh orang lain. Siapapun yang mencoba memblokir aliran rezeki Pahing, baik lewat iri, fitnah, atau sabotase, justru akan membantu membuka jalan baru yang lebih besar. Beberapa manuskrip primbon kuno bahkan menuliskan sebuah kisah yang tetap dipercaya hingga kini. Ketika seorang bayi Pahing lahir, ia membawa letupan cahaya dalam jalur takdirnya selama 7 hari pertama. Cahaya ini tidak terlihat mata, tetapi terlihat oleh makhluk-makhluk halus yang mengikuti aliran energi manusia. Cahaya ini menjadi penanda bahwa bayi tersebut kelak memiliki daya tahan hidup di atas rata-rata, dan meski menghadapi lika-liku kehidupan, ia tidak akan pernah ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan permanen. Darah Pahing juga dianggap memiliki daya regenerasi energi. Artinya, semakin besar cobaan yang dialami, semakin besar pula energi yang muncul setelahnya. Seolah-olah alam semesta sedang menguji keaslian jiwa mereka sebelum memberikan rezeki yang lebih besar. Leluhur menyebut ini sebagai tumbalnya rezeki Pahing, sebuah proses yang tidak menyenangkan, tetapi menjadi alasan mengapa orang Pahing sering terlihat naik turun dalam hidup, namun pada akhirnya selalu naik lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam dunia nyata, pemilik weton Pahing sering dianggap berwajah tenang, tetapi batinnya kuat. Mereka bisa mengalami masa sulit berulang kali, namun tidak pernah tenggelam. Ada saja jalan keluar, ada saja bantuan yang muncul dari arah yang tidak disangka, dan ada saja keberuntungan kecil yang menjadi besar. Inilah sebabnya primbon memberi gelar kepada Pahing, wiji kang ora entek, benih rezeki yang tidak akan pernah habis. Primbon tertua yang membahas weton Pahing menyebutkan bahwa di dalam darah mereka terdapat 7 energi rezeki, unsur tak terlihat yang saling bekerja sepanjang perjalanan hidupnya. 7 energi ini bukan sekadar keberuntungan, tetapi fondasi sifat, intuisi, dan daya tarik yang membuat pemilik weton ini sulit hidup dalam kemiskinan jangka panjang. Energi ini dapat tertidur, tetapi tidak pernah hilang. Dan ketika aktif bersamaan, hidup Pahing bisa berubah drastis dalam waktu singkat. 1. Energi penarik peluang. Energi pertama ini membuat Pahing mampu mencium arah rezeki lebih cepat daripada orang lain. Mereka punya insting aneh, tahu kapan harus mulai, kapan harus menunda, kapan harus pindah haluan. Orang lain melihat tembok, Pahing melihat pintu kecil di sampingnya. 2. Energi kekebalan. Dari kebangkrutan banyak orang Pahing yang jatuh dalam hidup,
tetapi kejatuhannya selalu bersifat temporer. Mereka seperti bola karet, semakin keras dijatuhkan, semakin tinggi mereka memantul kembali. Energi kedua ini adalah alasan mengapa mereka tidak pernah habis-habisan. 3. Energi pembuka pertemuan rezeki ini energi paling sosial. Pahing sering dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Mereka bisa bertemu teman baru, pembeli, partner bisnis, atau orang yang tanpa sengaja membuka pintu rezeki besar. Pertemuan seperti ini tidak pernah kebetulan. 4. Energi semangat besar yang bangkit dari dalam saat berada di titik terendah. Energi keempat ini menyala. Banyak pahing yang menemukan passion, ide besar, atau keberanian justru ketika mereka hampir menyerah. Energi ini membuat mereka sulit benar-benar berhenti. 5. Energi pengganda peluang kecil modal kecil di tangan pahing seperti bibit yang tumbuh cepat. Mereka bisa memaksimalkan hal sepele menjadi sumber rezeki besar. Banyak pemilik pahing yang sukses dari usaha sederhana. 6. Energi daya tarik wibawa orang pahing sering dipercaya, bahkan sebelum mereka membuktikan apa-apa. Ada aura wibawa yang membuat kata-kata mereka terdengar meyakinkan. Energi ini sangat kuat pada pahing yang punya laku baik. 7. Energi penolak sial finansial inilah tameng gaib dalam darah pahing. Sial boleh datang, tetapi tidak pernah bertahan lama. Ada mekanisme alam yang memutus rangkaian nasib buruk mereka sebelum berkembang menjadi masalah besar. Inilah alasan utama takdir mereka sulit miskin. 7. Energi ini merupakan mesin tak terlihat dalam hidup pahing. Saat 1 energi aktif, hidup mereka stabil. Saat 2 energi aktif, hidup mereka berkembang. Dan ketika ketujuhnya bekerja bersamaan, pahing bisa mengalami loncatan rezeki yang mengejutkan, naik gaji, dapat klien besar, disukai banyak orang, atau mendapat keberuntungan mendadak. Inilah struktur terdalam dari darah pahing, sebuah warisan energi yang tidak bisa dipadamkan. Jika energi weton pahing hanya sebatas teori dalam primbon, mungkin orang-orang akan menganggapnya sekadar cerita turun-temurun. Namun kenyataannya, jejak energi rezeki pahing begitu mudah ditemukan dalam kehidupan nyata. Pemilik weton ini cenderung memiliki karakter dan kebiasaan yang mendukung aliran rezeki secara alami. Tidak peduli lahir dari keluarga sederhana atau dari latar kehidupan penuh kekurangan, pahing selalu punya ruang untuk bangkit dan mencapai tahap hidup yang mapan. Pertama, pahing memiliki kemampuan membaca momentum. Dalam bekerja, mereka tidak asal bergerak. Ada intuisi bawaan yang membuat mereka tahu kapan harus menunggu, kapan harus menyerang, kapan harus mundur sebentar, dan kapan harus berani mengambil risiko besar. Dalam dunia bisnis, intuisi seperti ini sangat langka. Banyak orang memaksakan diri membuka usaha di waktu yang salah atau mundur di saat peluang baru akan muncul. Namun pahing, entah bagaimana, sering melakukan sesuatu pada timing yang tepat. Kedua, pahing memiliki kemampuan memperkuat dirinya setelah jatuh. Banyak orang terpuruk dan sulit bangkit kembali ketika mengalami kegagalan finansial, tetapi pahing justru punya mekanisme regenerasi batin yang membuat mereka lebih kuat setelah dihantam masalah besar. Jika hidup mereka diibaratkan seperti pohon, maka pohon pahing adalah jenis pohon yang semakin sering ditebang, semakin cepat tumbuh tunas baru. Mereka jarang larut dalam kesedihan. Kekecewaan hanya menjadi bahan bakar, bukan penghalang. Ketiga, pahing memiliki kualitas magnet sosial. Banyak yang belum menyadari bahwa rezeki seseorang sering datang bukan dari apa yang ia lakukan, tetapi dari siapa yang ia temui. Dan orang pahing punya bakat alami dalam membangun hubungan yang tidak disengaja namun penuh keberuntungan. Mereka bisa bertemu seseorang di sebuah warung kopi, lalu hubungan itu menjadi awal dari peluang besar. Mereka bisa menolong seseorang tanpa pamrih, lalu suatu hari orang itu kembali membawa rezeki yang tidak disangka. Keempat, orang pahing umumnya tidak suka stagnan. Mereka tidak betah berdiam diri dalam keadaan yang sama terlalu lama. Selalu ada dorongan internal yang membuat mereka ingin mencoba hal baru, belajar kemampuan baru, atau mencari jalan rezeki lain ketika satu jalan terasa mentok.
Inilah alasan mengapa kehidupan mereka penuh variasi. Mereka bisa berpindah pekerjaan, membuka usaha baru, atau berani mengambil perubahan besar. Dan anehnya, perubahan-perubahan itu justru sering membawa mereka ke tingkat hidup yang lebih baik. Kelima, cara berpikir Pahing cenderung fleksibel namun tegas. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan cepat, tetapi ketika sudah membuat keputusan, mereka bergerak dengan keyakinan penuh. Hal ini membuat mereka cenderung lebih sukses dalam bidang-bidang yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan, seperti perdagangan, bisnis kecil menengah, manajemen, hingga seni kreatif. Keenam, daya tahan fisik dan mental mereka cukup besar. Banyak pemilik weton ini sanggup bekerja keras berjam-jam tanpa mengeluh. Dalam primbon disebutkan bahwa tenaga Pahing, ora entek-entek, tidak mudah habis. Mereka juga memiliki kesabaran yang tinggi ketika mengejar tujuan keuangan. Dalam dunia nyata, ini berpengaruh besar terhadap kestabilan rezeki. Ketujuh, ada satu hal yang sering luput dari perhatian orang. Rezeki Pahing sering datang dari arah yang tidak mereka inginkan pada awalnya, tetapi justru menjadi jalan terbaik. Misalnya, ditolak di satu pekerjaan, tetapi diterima di tempat yang lebih baik. Gagal usaha, tetapi peluang baru yang lebih besar muncul. Kehilangan sesuatu, tetapi diganti dengan hal lebih bernilai. Mekanisme ini tampak seperti keberuntungan, tetapi sesungguhnya adalah kerja dari energi weton yang mengatur perjalanan rezeki mereka. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing akhirnya hidup dalam kondisi mapan, meski perjalanan hidup mereka tampak penuh gelombang. Bukan karena mereka selalu beruntung, tetapi karena mereka memiliki kombinasi energi bawaan, karakter kuat, dan kebiasaan positif yang membuat rezeki sulit menjauh dari mereka. Mereka memang ditakdirkan untuk tidak bisa miskin dalam jangka panjang, karena setiap kali kehidupan mencoba menjatuhkan mereka, mereka justru bangkit dengan kekuatan yang berlipat-lipat. Energi Pahing tidak bekerja begitu saja. Meskipun 7 energi rezeki hidup dalam darah mereka, energi itu dapat tidur, melemah, atau bahkan menghilang sementara jika sifat dasar pemiliknya tidak selaras dengan energi alam. Inilah yang jarang dibahas dalam primbon. Keberuntungan Pahing tidak datang secara otomatis, melainkan muncul dari kombinasi antara energi bawaan dan sikap hidup yang benar. Sifat pertama yang paling menonjol adalah ketegasan dan keterus-terangan. Orang Pahing tidak suka basa-basi berlebihan. Mereka berbicara sesuai apa yang mereka pikirkan, dan meski kadang terlihat keras, sikap ini membuat mereka dihormati. Kejujuran dan ketegasan ini membuka pintu rezeki karena orang lain merasa aman bekerja sama dengan mereka. Sifat kedua adalah keberanian mengambil tantangan. Banyak orang takut menghadapi perubahan atau risiko, tetapi Pahing justru merasa hidup ketika mereka menghadapi sesuatu yang sulit. Mereka bukan pencari masalah, tetapi tidak lari dari masalah. Dalam dunia usaha, sifat ini menjadi kunci pembuka peluang besar. Sifat ketiga adalah daya tahan mental. Pahing bisa dihujani kritik, diremehkan, bahkan dijatuhkan, tetapi mereka tidak mudah tumbang secara emosional. Sifat ini mengaktifkan energi rezeki kedua dan keempat, kekebalan dari kebangkrutan dan semangat besar. Semakin mereka ditekan, semakin kuat energi mereka menyala. Sifat keempat adalah kemampuan berpikir fleksibel. Mereka tidak ngotot pada satu cara saja. Jika satu jalan tertutup, mereka bisa menemukan jalan lain. Mereka bisa menyesuaikan strategi dengan cepat, membuat energi pengganda peluang bekerja lebih maksimal. Dalam ekonomi yang berubah cepat, sifat fleksibel ini menjadi kunci bertahan. Sifat kelima adalah tidak mudah minder. Orang Pahing punya wibawa alami, bahkan ketika mereka masih berada di bawah. Mereka bisa masuk ke lingkungan manapun tanpa merasa kecil hati. Kepercayaan diri inilah yang menghidupkan energi wibawa mereka, yang kemudian menarik orang untuk percaya dan mendukung mereka. Sifat keenam adalah kesetiaan dan ketulusan. Meski terkesan keras, Pahing sebenarnya berhati lembut. Mereka setia ketika sudah percaya pada seseorang.
Ketulusan ini menarik orang-orang baik dalam hidup mereka, orang-orang yang sering menjadi pintu rezeki baru. Sifat ketujuh adalah energi kerja keras yang tidak pernah habis. Pahing sulit menjadi pemalas. Diam terlalu lama justru membuat mereka gelisah. Ada dorongan dari dalam untuk terus bergerak, berkembang, dan memperbaiki diri. Ketika mereka bekerja sepenuh hati. Ketika mereka menolong, mereka melakukannya tanpa perhitungan. Dan energi seperti itulah yang memantulkan keberkahan kembali pada hidup mereka. Ketika ketujuh sifat ini selaras dengan tujuh energi rezeki, hidup seorang pahing seperti memasuki fase terbuka total. Segala sesuatu yang mereka lakukan menjadi lebih mudah, peluang datang lebih sering, dan keberuntungan muncul dari segala arah. Banyak orang pahing mengalami lonjakan besar di usia tertentu, biasanya 29, 33 dan 40-45 tahun, karena pada rentang usia tersebut, sifat mereka sudah matang dan energinya sudah stabil. Namun jika sifat mereka justru bertentangan dengan energi weton, misalnya malas, mudah menyerah, atau hidup dalam kebohongan, tujuh energi rezeki itu akan meredup. Bukan hilang, tetapi tertidur. Dan ketika mereka kembali pada sifat alami yang lurus dan berani, energi itu pun hidup kembali. Inilah rahasia besar pahing. Mereka tidak hanya diberi energi rezeki, tetapi juga sifat-sifat yang menjadi kunci untuk mengaktifkan energi itu. Ketika sifat dan energi bersatu, takdir mereka tidak bisa ditahan oleh siapapun. Dalam primbon Jawa yang paling tua, terdapat sebuah kalimat yang terkenal. Pahing ora kagungan takdir melarat sing suwe. Artinya, pemilik weton pahing tidak memiliki takdir miskin dalam jangka panjang. Pernyataan ini bukan bermakna bahwa orang pahing selalu kaya sejak kecil, tetapi bahwa mereka tidak pernah dibiarkan terjebak dalam kemiskinan permanen. Dan keyakinan ini tidak hanya bersumber dari cerita turun-temurun, tetapi juga dari analisis energi weton yang sangat mendalam. Pertama, primbon menyebut bahwa energi pahing memiliki vibrasi yang disebut getaran balik rejeki. Ketika mereka kehilangan sesuatu, uang, pekerjaan, usaha, energi ini langsung bergerak menggantikan, seperti gelombang air yang kembali setelah hentakan besar. Energi hilangnya cepat, tapi energi pulihnya lebih cepat. Orang pahing sering mengalami kejadian di mana kegagalan yang mereka alami dibayar dengan sesuatu yang lebih baik beberapa waktu kemudian. Mekanisme inilah yang menjaga mereka dari kemiskinan berkepanjangan. Kedua, pahing memiliki jalur pertemuan besar yang berulang setiap beberapa tahun sekali. Dalam perhitungan Neptu Jawa, pahing memiliki kombinasi watak keberanian, kejernihan logika, dan wibawa. Kombinasi ini menciptakan pola. Setiap beberapa tahun, mereka mengalami lonjakan hidup, baik itu berupa kenaikan pendapatan, pembukaan usaha baru, kenaikan jabatan, atau keberuntungan besar. Bagi orang lain, lonjakan seperti itu mungkin jarang terjadi. Namun bagi pahing, itu seperti siklus, gelombang rezeki besar, yang datang secara teratur. Ketiga, energi pahing sangat resisten terhadap energi kemiskinan. Dalam primbon dikenal istilah, babahan hawa sangat, yaitu 9 energi negatif yang bisa membuat seseorang jatuh miskin, iri orang lain, kehilangan barang, fitnah, penyakit, malas, salah langkah, pergaulan buruk, kecanduan, dan kesialan beruntun. Pahing memang bisa terkena salah satu dari 9 faktor ini, tetapi mereka jarang terkena semuanya sekaligus. Dan lebih penting lagi, mereka selalu memiliki celah untuk keluar. Bahkan ketika mereka tertinggal, mereka hanya terlambat sebentar, tidak pernah terjebak. Keempat, pahing memiliki naluri bertahan hidup sangat kuat. Mereka bukan tipe orang yang diam menunggu belas kasihan. Ketika hidup menekan, mereka bergerak. Ketika peluang tertutup, mereka mencari pintu lain. Ketika keadaan memburuk, mereka justru menemukan kekuatan batin. Energi ini dalam primbon disebut sebagai krakalan urip, yaitu kemampuan untuk kembali bangkit meski keadaan serba gelap. Kelima,
Pahing dilindungi oleh energi penolak sial finansial. Energi ini tidak membuat mereka kebal masalah, tetapi membuat masalah mereka selalu mandek sebelum menjadi parah. Contohnya, ketika orang lain rugi besar, Pahing hanya rugi kecil. Ketika orang lain kehilangan banyak, Pahing hanya kehilangan secukupnya. Ketika orang lain terpuruk lama, Pahing cepat menemukan titik balik. Dalam logika spiritual Jawa, mekanisme ini seperti adanya penjaga tak kasat mata yang tidak membiarkan jalur keuangan mereka tertutup total. Keenam, hubungan Pahing dengan dunia gaib relatif harmonis. Tidak berarti mereka punya kesaktian mistis, tetapi energi mereka stabil sehingga tidak mudah terganggu oleh angin sial. Ada weton tertentu yang gampang kena kiriman negatif, tetapi Pahing termasuk weton yang kuat, bahkan sering dianggap sulit dijatuhkan secara gaib. Ketujuh, adalah fakta paling menarik. Rezeki Pahing sering datang justru melalui cobaan. Kehilangan, penolakan, pengkhianatan, dan tekanan sering menjadi pintu masuk rezeki besar bagi mereka. Seakan-akan setiap luka membuka jalan baru yang lebih luas. Inilah sebabnya takdir mereka sulit miskin, karena bahkan badai pun mengarahkan mereka ke laut rezeki yang lebih besar. Inilah alasan mengapa Primbon menegaskan, Pahing boleh jatuh berkali-kali, tetapi takdirnya tidak akan membiarkan ia jatuh selamanya. Primbon Jawa tidak hanya membahas watak dan energi seseorang, tetapi juga ramalan puncak hidup. Untuk weton Pahing, Primbon memberikan gambaran jelas tentang periode-periode emas yang menentukan arah rezeki mereka sepanjang hidup. Ramalan ini bukan sekadar prediksi, tetapi peta energi yang menunjukkan kapan gelombang besar akan datang. Periode emas pertama terjadi pada usia 18-23 tahun. Ini adalah masa ketika energi pengganda peluang mulai aktif. Orang Pahing yang mengambil langkah berani pada usia ini sering menemukan jalur rezekinya. Banyak yang mulai membuka usaha kecil, menemukan pekerjaan bagus, atau bertemu mentor yang menjadi pintu rezeki jangka panjang. Periode emas kedua terjadi pada usia 29-33 tahun, masa yang disebut Primbon sebagai masa pecah rezeki. Pada rentang usia ini, orang Pahing biasanya mengalami peningkatan signifikan, kenaikan karir, usaha berkembang, atau menemukan ide besar yang mengubah hidup. Ini adalah salah satu momentum terkuat yang ada dalam garis takdir mereka. Periode emas ketiga terjadi pada usia 40-45 tahun. Primbon menyebut ini sebagai masa takdir kabuka. Semua energi Pahing yang sebelumnya tersebar kini menyatu. Puncak rezeki paling stabil terjadi pada usia ini. Mereka yang konsisten dengan karakter baik akan menemukan kedewasaan finansial, rumah mapan, usaha mandiri, atau hidup dalam kenyamanan yang tak lagi naik turun. Dalam usia 52-56 tahun, Primbon menyebut masa panen. Energi penolak sial berada pada titik stabil, membuat hidup mereka tenang dan cukup. Pada periode ini, Pahing memasuki masa berkah dan ketentraman. Namun lebih penting dari ramalan usia adalah pesan leluhur untuk mengaktifkan takdir kaya Pahing. Ada beberapa prinsip yang disebutkan dalam Primbon. 1. Jangan berhenti bergerak. Energi Pahing hanya menyala ketika pemiliknya bergerak. Jika mereka diam terlalu lama, energi mengendap dan menjadi hambar. 2. Pilih lingkungan yang benar. Pahing sangat cepat menyerap energi sekitar. Jika lingkungannya jelek, rezekinya tertutup. Jika lingkungan bagus, rezekinya terbuka lebar. 3. Jujur adalah pintu rezeki utama. Weton lain bisa selamat dengan cara licik, tetapi Pahing tidak. Jika mereka curang, energi wibawa padam dan rezeki hilang. 4. Berani memulai dari nol. Takdir Pahing justru aktif ketika mereka memulai sesuatu yang baru. Tidak peduli dari mana mereka berasal, energi mereka menyala saat memulai langkah baru. 5. Menolong dengan tulus. Setiap kebaikan orang Pahing membentuk penarik rezeki yang kembali berlipat. Inilah alasan mengapa mereka sering menerima balasan besar meski tidak mengharapkan apapun. 6. Jangan takut kehilangan.
Pahing memiliki mekanisme pengganti lebih besar. Ketika mereka kehilangan sesuatu, itu pertanda bahwa semesta sedang membuka pintu baru. 7. Jaga keseimbangan batin. Energi pahing paling kuat ketika hati mereka jernih, tidak tenggelam dalam amarah, iri, atau ketakutan. Batin tenang, rezeki lancar. Ketika prinsip-prinsip ini diikuti, energi 7 rezeki dan 7 sifat pahing bergabung menjadi satu kekuatan besar. Inilah kondisi yang membuat hidup mereka memasuki fase takdir kaya. Fase ketika rezeki datang tanpa harus dikejar terlalu keras, ketika energi mereka menarik keberkahan dari segala penjuru. Pada akhirnya, Primbon menyimpulkan satu hal. Pahing iku dudu weton sing sugi saka lahir, nanging sugi saka takdir. Kaya bukan karena nasib kebetulan, tetapi karena garis hidup mereka memang mengarah ke sana. Sahabat-sahabatku semua, jika setelah mendengar pembahasan panjang tadi kamu merasa ada getaran yang cocok dengan dirimu, jika kamu merasa weton pahing ini seperti memanggil naluri paling dalam dan membuka wawasan baru tentang arah hidupmu, maka jangan ragu untuk terus mengikuti perjalanan kita berikutnya. Channel ini akan terus membahas energi weton, primbon, tanda-tanda leluhur, dan rahasia yang sering luput dari perhatian, tetapi bisa mengubah nasib jika kita memahaminya dengan benar. Jadi, bantu saya dengan cara paling sederhana. Tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Share video ini ke teman atau keluarga yang punya weton pahing, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Setiap klik dari kamu adalah semangat bagi saya untuk terus menghadirkan konten berkualitas, mendalam, dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga rezekimu lancar, jalan hidupmu terang, dan energi baik selalu menyertaimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cahaya dan keberkahan.